Sebentar ya, sebentar. Bentar. Caranya itu gimana ya? Saya belum pernah nge-record nih kalau pakai Google Meet. Bentar. Gimana di setelan ya? Nggak ada pilihan di sini kalau mau nge-record. Windows plus G, Pak. Di menu start ada, Pak. Cari Xbox Game Bar. Di apa? Di menu apa? Di mana? Start, Pak. Start. Start. Iya. Yang sebelah mana tuh? Yang ada gambar Windows sih, Pak. Ada gambar apa? Windowsnya. Game Bar. Windows Cari terus? Game Bar, Pak. Carinya Apa? Xbox Game Bar. Xbox Game Bar. Nggak ada di sini. Xbox. Nggak ada. Di sana ada bisa ngerekamin nggak? Kalau ada ngerekam bisa nggak? Halo? Pak, tinggal ini Pak, apa Windows plus G Pak. Di mana tuh ngeliatnya? Klik ini Pak, Windows plus G. Windows sama G. Dari Oh, keyboardnya, Windows Pak. sama G. Ya. Oke, terus? Nah, di situ ada menu recordnya Pak. Ntar tinggal di record doang. Windows plus G. Ini nggak mau? Iya. Windows ditekan berbarengan Pak sama G. Windows habis itu G. Oke. Iya. Bentar. Nggak muncul. Terus adanya di? Sudah muncul Pak. Munculnya malah Windows-nya aja. Kalau nggak Windows Alt R aja, Pak. Windows apa? Windows Alt ALT plus R. Itu kan sampingnya Windows Alt. Oke. Iya. Terus ALT terus R. Nah, Nggak ketahuan tuh. Udah saya pencet tapi nggak kelihatan bentuk recordnya. Windows Alt R. Nggak mau. Anda aja ngerekam ya? Gimana? Bisa nggak kalau Anda ngerekam? saya dari HP, Pak. Kenapa? Saya lagi dari HP. Yang lainnya bisa ngerekam nggak? Udah, Pak, direkam sama Regina. Udah direkam? Oke ya. Kalau mau direkam, kita mulai aja materinya nih. Sebentar. Udah lihat? Udah tampil belum PPT-nya? Sudah Udah, Pak. Pak. Udah ya. Sebentar. Oke, yang tadi saya bilang bahwa di dalam teori permainan itu kita mengenal dua kelompok besar,
Yang pertama, zero sum game, yang artinya total permainan itu berjumlah 0, dan non zero sum game, artinya total permainan itu tidak berjumlah 0. Apa sih makna dari total permainan berjumlah 0? Total permainan berjumlah 0 itu artinya bila ada dua pemain, pemain satu fungsi tujuannya adalah memaksimumkan keuntungan, fungsi pemain yang kedua fungsi tujuan adalah meminimum keuntungan, dia berjumlah 0 bila yang memaksimumkan keuntungan jumlahnya 5 misalnya, yang meminimumkan kerugian jumlahnya 5. Keuntungan kita anggap sebagai positif 5, kerugian kita anggap negatif 5. Nah, positif 5 ditambah dengan negatif 5 itu sama dengan 0. Nah, pemahaman ini menggambarkan bahwa terjadi keseimbangan antara pemain yang menang dan pemain yang kalah. Jadi kalau kita berbisnis, ada dua orang pedagang, yang satu untung 10, pasti yang satunya rugi 10. Itu prinsip dasar dari zero sum game. Pada kenyataan apakah seperti itu? Enggak. Pada kenyataannya bisa jadi ada dua pedagang saling bersaing, yang satu untung 10, bisa jadi yang satu untung juga, atau bisa jadi rugi tapi nggak 10 jumlahnya. Karena ada pemahaman seperti itu, maka muncul teori non-zero sum game. Nah, teori non-zero sum game ini banyak dipakai oleh teman-teman dari Fakultas Ekonomi. Teori yang paling revolusioner di non-zero sum game ini adalah penemuan dari John Forbes Nash, makanya dikenal dengan Nash Equilibrium. Nah, sayangnya di silabus kita hanya membahas tentang zero sum game. Jadi, di dalam zero sum game, kita banyak menggunakan strategi. Ada dua. Strategi yang pertama, strategi murni. Strategi yang kedua adalah strategi campuran. Jadi, secara pengelompokannya teori permainan ini ada yang zero, ada yang non-zero. Di dalam zero ada strategi campuran dan ada strategi murni. Secara prinsipnya, strategi campuran dalam zero sum game itu nggak bisa Anda gunakan sebelum Anda menyelesaikan dengan teori murni. Jadi, teori murni ini menjadi titik awal Anda bisa menggunakan metode campuran atau tidak. Kalau murni saja sudah bisa menghasilkan hasil yang optimal, maka nggak perlu Anda menggunakan campuran. Tapi bila hasilnya menggunakan murni tidak optimal, maka selanjutnya Anda diperbolehkan menggunakan campuran. Nah, yang perlu Anda garis bawahi bahwa strategi campuran digunakan bila strategi murni tidak menghasilkan solution yang optimal. Oke, kita lihat dari latar belakangnya. Dari latar belakangnya, permainan ini dihasilkan atau diciptakan oleh seorang ahli matematik Prancis namanya Émile Borel. Nah, Émile Borel ini dia prinsip dasarnya pemikirannya sederhana, waktu itu perang dunia ya. Jadi dia melihat bahwa ada negara yang menghancurkan negara tertentu, artinya negara tertentu mengeluarkan uang sebesar tertentu, dan negara yang dihancurkan mengalami kerugian sebesar tertentu. Jadi melihat ada yang menang, ada yang kalah, ada yang untung, ada yang rugi. Itu prinsip dasar dari pemikiran Émile Borel. Cuman di tahun selanjutnya, pemikiran Émile Borel ini dikembangkan oleh Jan von Neumann dan Oskar Morgenstern. Nah, si Oskar Morgenstern dan John von Neumann ini sudah melihat unsur ekonomi. Jadi berprinsip dari perang dunia, ada yang untung, ada yang kalah, ada yang untung, ada yang rugi, ada yang menang, ada yang kalah. Prinsip itu dipindahkan ke ekonomikal oleh Oskar Morgenstern dan John von Neumann. Jadi dia membayangkan bahwa bila ada dua perusahaan yang saling bersaing, maka ada perusahaan yang mendapatkan keuntungan, maka ada juga perusahaan yang mengalami kerugian. Oke, nah terus berkembang hingga pada akhirnya muncul non-zero sum game. Non-zero sum game ini dia melakukan pendekatan ekonomi sejati, menggunakan ekonomi murni. Jadi orang berbisnis itu bisa jadi ada yang rugi, ada yang untung, bahkan ada yang rugi-rugi, ada yang untung-untung, nggak selamanya rugi-untung. Jadi dia melihat bahwa nggak bisa tuh dia mematahkan teori zero sum game. Ketika kita berbisnis, bisa jadi ada yang menang dan bisa jadi ada yang menang dalam permainan itu. Dan mereka jumlahnya tidak harus sama antara jumlah yang menang dengan jumlah yang kalah. Nah, kalau kita lihat dari prinsip ekonomi, prinsip dagang yang terjadi memang seperti itu. Oke, secara definisi, kita bermain, teori permainan ini bukan sekedar main. Yang kita mainkan adalah pendekatan matematis. Oke.
Nah, setelah kita melakukan pendekatan matematis, hingga pada akhirnya nanti dari pendekatan matematis itu akan menghasilkan suatu keputusan. Keputusan apa? Keputusan bagi kepentingan pemain-pemain. Siapa pemainan ini? Pemain ini dikenal dengan istilah players. Berapakah total pemain? Yang namanya pemain itu minimal 2. Jadi, disyaratkan di dalam permainan ini, total pemain berjumlah 2. 3 boleh Pak? Boleh, kalau minimal kan 2. Mau 100 boleh. Gitu. Minimal 2. Dan setiap pemain yang minimal 2 ini, satu diantaranya memiliki fungsi tujuan maksimum dan memiliki fungsi tujuan maksimum dan minimum. Jadi ada 2 pemain, yang satu maksimum, yang satu minimum fungsi tujuannya. Nggak bisa maksimum dua-duanya, nggak bisa minimum kedua-duanya. Karena kita sekarang sedang berbicara tentang teori permainan zero sum game. Kalau zero sum game, ada yang untung, ada yang rugi. Nah, ini yang tadi saya bilang, di dalam permainan zero sum game, kita mengenal ada strategi murni dan strategi campuran. Ini juga tadi sudah saya sounding ke Anda bahwa jumlah pemain paling sedikit berjumlah 2, nilai permainan 0. Jadi suatu permainan dianggap optimum bila dia sudah ada saddle point. Apa itu saddle point? Saddle point itu adalah titik keseimbangan antara yang menang dengan yang kalah. Tadi yang saya bilang, kalau dia menang minimalnya, misalnya maksimumnya 5, maka pemain yang lagi minimumnya 5. Jadi positif 5 ditambahkan dengan negatif 5, nilainya 0. Itu dia bilang sebagai artinya mengandung saddle point. Nah, di situ ditulis atau campuran bisa atau tidak mengandung saddle point. Ketika Anda menggunakan strategi murni, hasilnya tidak saddle point, Anda wajib masuk menggunakan metode campuran. Output dari metode campuran ini bisa saddle point atau juga tidak bisa saddle point. Jadi nanti tinggal deskripsikan bahwa hasil tidak saddle point, maka ini adalah salah satu ciri teori permainan yang tidak menghasilkan saddle point. Itu harus Anda kasih keterangan seperti itu. Nah, bisa jadi kalau tidak hasilnya saddle point, itu adalah contoh penyelesaian yang harusnya diselesaikan dengan menggunakan non-zero sum game. Output dari zero sum game semuanya harus saddle point. Bila menggunakan campuran tidak saddle point, itu bisa dikategorikan bahwa dalam kasus itu cocok penyelesaiannya menggunakan non-zero sum game. Oke, ini adalah metrik payoff-nya. Metrik payoff ini adalah area bermain Anda. Ini adalah area bermain Anda. Terus ini adalah metriknya. Pemain A dan pemain perusahaan A dan perusahaan B ini menggambarkan bahwa perusahaan A ini adalah pemain 1, perusahaan B adalah pemain 2. Sebentar ya. Ini siapa lagi yang mau masuk nih? Ada yang minta izin lagi nih. Oke. Ini pemain A, pemain B. Pemain A diwakili oleh perusahaan A, pemain B diwakili oleh perusahaan B. Masing-masing pemain memiliki strategi. Perusahaan A, strateginya ada 2. Strategi 1 dan strategi 2. Oke. Perusahaan B, dia memiliki 3 strategi. Jadi, di dalam permainan ini, meskipun dia hanya memiliki 2 pemain, tapi masing-masing pemain boleh memiliki banyak strategi. Pada kasus ini, perusahaan A, dia memiliki strateginya 2. Strategi 1 dan strategi 2. Anda lihat, perusahaan A, strategi 1 dan 2. Ini kalau saya tarik garis ke kanan, berarti perusahaan A adalah pemain baris. Nih, pemain baris. Kalau kita lihat perusahaan B, dia ada menggunakan strategi 1, strategi 2, strategi 3, dia adalah pemain kolom. Ya.
Cara bacanya bagaimana? Pemain baris, prinsipnya adalah dia fungsi tujuannya memaksimumkan. Sedangkan pemain kolom, prinsipnya adalah dia meminimumkan kerugian. Angka 1 ini, 9, 2, 8, 5, 4, memiliki makna, ada 2 makna di situ. Kalau kita melihat dari sudut pandang pemain A, yang fungsi tujuan adalah memaksimumkan keuntungan, perusahaan A memiliki strategi harga murah S1. Direspon oleh perusahaan B dengan menggunakan strategi harga murah. Dapatlah hasilnya 1. 1 ini artinya apa? Ketika perusahaan A menggunakan strategi 1 dan direspon oleh perusahaan B menggunakan strategi 1, maka perusahaan memperoleh keuntungan sebesar 1. Sedangkan perusahaan B mengalami kerugian sebesar 1. Kita lihat yang di 9. Ketika perusahaan A menggunakan strategi 1 dan direspon oleh perusahaan B menggunakan strategi 2, maka perusahaan A memperoleh keuntungan sebesar 9, sedangkan perusahaan B mengalami kerugian sebesar 9. Sampai sini bisa ngikutin nggak? Halo? Bisa Pak, bisa. Bisa. Bagaimana kalau seandainya nilai di sini negatif? Misalnya di sini nilainya negatif 9. Tunggu sebentar nih. Di telepon nomor 3. Lagi ngajar gua. Oke. Ya. Nah, ini negatif 9 ya. Negatif 9 artinya, kan tadi kita sepakat perusahaan A itu adalah fungsi tujuan memaksimumkan. Ketika perusahaan A menggunakan strategi 1 dan direspon oleh perusahaan B menggunakan strategi 2, nilai negatif 9, itu artinya perusahaan A nggak memperoleh keuntungan. Tapi dia justru mendapatkan kerugian dan feedbacknya kepada perusahaan B. Malah perusahaan B yang dapat keuntungan. Jadi kalau di sini nilainya negatif, berarti kerugian bagi pemain fungsi tujuan memaksimumkan, tapi keuntungan bagi pemain yang meminimumkan kerugian. Oke, jelas ya? Nah, ketentuan dasar dalam permainan ini, ya. Jadi kalau misalnya yang baris itu memaksimumkan keuntungan apa memaksimumkan kerugian, Mbak? Maaf. Memaksimumkan keuntungan. Oh iya Pak, makasih Pak. Tapi kalau seandainya nilainya negatif, berarti fungsi tujuan memaksimumkan keuntungan dia nggak dapat. Malah kerugian yang dia dapat. Keuntungan milik siapa? Milik pemain kolom. Gitu. Jelas nggak nih sampai sini? Jelas Pak. Oke. Nah, dalam permainan 2 pemain ini, bilangan positif menunjukkan keuntungan bagi pemain baris dan merupakan kerugian dari pemain kolom. Itu yang tadi saya maksud. Bila bilangan positif menunjukkan keuntungan bagi pemain baris. Jadi, metrik payoff sebelumnya, di sini ada nilai-nilai positif semua, berarti ini adalah keuntungan bagi pemain baris. Sementara, makna yang berbeda juga untuk pemain B, bukan keuntungan, malahan dia mengalami kerugian. Strategi 1A direspon dengan strategi 1B memperoleh keuntungan sebesar 1. B mengalami kerugian sebesar 1. Positif 1 ditambahkan dengan negatif 1 sebenarnya intinya 0. Itu ciri khas dari zero sum game. Oke. Oke, ini kita lewatin aja. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya menggunakan strategi murni, kita nanti akan mengenal istilah maksimin dan minimax. Apa itu maksimin dan apa itu minimax? Oke, ini contohnya. Kita pakai kasus yang pertama. Ini kasus yang pertama. Langkah pertama, ketika Anda ingin menyelesaikannya dengan menggunakan teori campuran, teori murni, Anda harus mendefinisikan maksimin. Apa itu maksimin?
Anda mencari nilai minimum. Minimumnya siapa? Minimum di antara yang baris ini. Di antara baris ini. Cari nilai minimum di baris ini. Di baris ini yang paling minimum yang mana? 1. Oke, ini saya tandai ini. 1 paling minimum. Karena 1 minimum, taruh satunya di sini. Di sini, di baris kedua, Anda cari mana nilai yang paling minimum di baris kedua. 8, 5, 4. Yang paling minimum yang mana? 4. Tandain 4. Taruh 4-nya di sini. 1 dan 4 ini adalah nilai minimum dari masing-masing strategi baris. Di antara yang minimum ini, sudah Anda definisikan yang minimum ini, cari yang maksimumnya. Antara 1 dan 4 mana yang maksimum, pilih angka 4. Paham nggak sampai sini? Paham nggak sampai sini? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Nah, sekarang kita cari istilah maksimum udah sekarang minimax. Apa itu minimax? Cari nilai yang paling maksimum. Di mana? Di baris. Di kolom. Nih. Ada 1 dan 8, mana yang paling maksimum? 8. Oke, cari juga nilai maksimum di kolom 2. 9 dan 5, pilih 9. 2 dan 4, pilih 4. 8, 9, 4. Ini adalah nilai maksimum. Bedanya adalah, di antara 8, 9, 4 ini pilih nilai yang paling minimum. 4. Nah, di sini nilai minimum, nilai maksimum di antara yang minimum adalah 4, sementara yang di sini adalah nilai minimum di antara yang maksimum adalah 4. Nah, ini udah saddle point. Ini udah saddle point. Kenapa? Karena pemain A ketika dia menggunakan strategi 2 dan direspon oleh perusahaan B menggunakan strategi 3, dia memperoleh keuntungan maksimum sebesar 4. Sementara pemain B ketika dia meresponnya dengan menggunakan strategi 3, dia memperoleh kerugian sebesar 4. Di sini positif 4, di sini negatif 4. Positif 4 ditambah dengan negatif 4 sama dengan 0. Berarti dia sudah saddle point. Karena syarat dari saddle point adalah dia memperoleh nilai 0. Sampai sini ada yang nggak paham nggak? Bisa diulangin nggak, Pak? Yang mana yang diulangin? Dari yang tadi buat dapat minimax. Tunggu sebentar. Putus-putus soalnya, Pak. Sebentar ya. Oke, tunggu sebentar. Tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar. Sebentar ya. Oke, saya ulang ya. Tadi pertanyaannya apa? Minimax sama maksimum. Maksimin, gimana caranya gitu ya? Iya, Pak. Oke, kita lihat. Ini kita ngomongin maksimin dulu. Apa itu maksimin?
Maksimin adalah Anda mencari nilai maksimum di antara yang minimum. Anda mencari nilai maksimum di antara yang minimum. Jadi, sebelum Anda mencari nilai maksimum, Anda harus definisikan dulu mana nilai-nilai minimumnya. Bagaimana cara mendefinisikan nilai minimumnya? Nilai maksimin ini khusus untuk pemain baris. A, strategi 1, kalau saya tarik, dia baris nih. Cari nilai yang paling minimum untuk strategi 1 pemain A. 1, 9, 2. Mana yang paling minimum? Nilainya adalah 1. Lihat pemain 1 strategi 2-nya. 8, 5, 4. Mana yang paling minimum? 4. Kita sudah dapat nih nilai-nilai minimum. Nilai-nilai minimum itu adalah 1 dan 4. Di antara 1 dan 4, pilih mana yang paling maksimum. Yang paling maksimum adalah 4. Sampai sini bisa ngikutin nggak? Bisa, Pak. Oke, itu pemain baris, maksimin. Sekarang kita melihat pemain kolom. Pemain kolom bukan maksimin namanya, tapi minimax. Anda mencari nilai minimum di antara yang maksimum. Sebelum mencari nilai minimum, Anda harus definisikan dulu nilai-nilai maksimumnya yang mana aja. Nilai-nilai maksimum itu bisa Anda peroleh berdasarkan strategi yang digunakan oleh pemain kolom. Contoh, pemain B, fungsi tujuan adalah meminimumkan kerugian. Dia punya strategi 1. Kalau saya tarik ke bawah, ada 1, ada 8. Oke. 1 dan 8, mana nilai paling maksimumnya? 8. Strategi 2, ada 9, ada 5. Mana yang paling maksimum? 9. Pemain 2, strategi 3-nya ada 2, ada 4. Mana yang paling maksimum? 4. Di sini disyaratkan, carilah nilai minimum di antara maksimum. 8, 9, 4 ini adalah nilai maksimum. Di antara 8, 9, 4 ini mana yang paling minimum? Dipilihlah angka 4. Sampai sini paham? Paham, Pak. Oke. Bacanya bagaimana? Di sini sudah 4, di sini sudah 4. Kenapa sudah saddle point? Ya, sudah saddle point. Kenapa dia saddle point? Pertama, kita hitung aja. Kita coba aja. Pemain A, ketika dia menggunakan strategi 2, keuntungan maksimum yang dia peroleh adalah sebesar 4. Pemain B, ketika dia harus mengcounter strategi 2-nya pemain A, dia menggunakan strategi 3. Kerugian yang diterima sebesar 4. Keuntungannya 4, kerugiannya 4. Itu udah saddle point atau enggak? Sudah, Pak. Udah. Kalau yang sudah saddle point, udah selesai. Berarti dengan menggunakan metode strategi campuran, kita sudah memperoleh nilai saddle point. Yang jadi persoalannya nanti, Pak, bagaimana kalau seandainya ketika kita menggunakan maksimin, nilainya di sini 5, dan minimax di sini nilainya 6, Pak. Itu kan berarti kalau dijumlahkan nggak 0, Pak. Nah, itu tandanya ketika menggunakan strategi murni tidak menghasilkan nilai yang saddle point. Tidak menghasilkan nilai yang saddle point, tidak nilai 0. Maka untuk menyelesaikannya Anda menggunakan strategi campuran. Jadi strategi campuran itu bisa Anda gunakan ketika strategi murni tidak menghasilkan nilai yang saddle point. Sampai sini pahamkah? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Pak, mau nanya. Yuk. Kalau kenapa kita harus cari saddle point buat perusahaan, kan itu bukannya perusahaan pesaing ya, Pak? Iya kan gini, kita kan dalam pengambilan keputusan kan kayak gitu. Yang menjadi kesulitan menggunakan strategi teori permainan ini adalah kita menentukan strategi setiap perusahaan itu nggak gampang. Kecenderungan perusahaan itu menutup-nutupi kan. Berapakah margin share yang dia peroleh ketika dia menggunakan strategi-strategi tertentu yang tahu perusahaan. Nah, perusahaan-perusahaan ini tentunya dia punya background, tentunya dia punya benchmark terhadap perusahaan-perusahaan saing. Bisa dia lihat dari berdasarkan data annual report-nya, bisa lihat dari penjualan dan sebagainya. Hingga pada akhirnya dia mendefinisikan strategi pesaingnya itu versi dia dengan nilai-nilai tertentu. Nah, kan tadi pada prinsipnya
teori permainan ini untuk memberikan keputusan bagi perusahaan. Ketika perusahaan pesaing kita definisikan dia menggunakan strategi ini dengan prediksi angka-angka ini, kita nih sebagai pesaingnya gimana mengcounternya supaya kerugian kita nggak terlalu besar atau bisa jadi supaya keuntungan kita bisa maksimum gitu. Jadi di dalam game teori ini memang kesulitannya adalah menentukan strategi-strateginya dalam bentuk kehidupan nyata ya dan bisnis itu. Nah ini memang justru di dalam game teori ini kebetulan dalam soal ini kan Anda udah given, udah dikasih semua. Yang bikin susahnya dalam game teori itu adalah membuat metrik payoff-nya. Karena ketika Anda membuat metrik payoff itu Anda membutuhkan satu analisis tertentu hingga pada akhirnya strategi 1, strategi 2 bagi A, strategi 1, 2, 3 bagi B itu benar-benar memang terjadi gitu. Jadi prinsip dasar dari permainan ini cuman memprediksi kita harus menggunakan strategi apa kalau seandainya kita menggunakan fungsi tujuannya keuntungan atau fungsi tujuannya adalah kerugian. Bisa jadi misalnya kalau perusahaan-perusahaan baru yang baru launching kan bisa jadi dia udah kalah sama brand yang pesaing yang sudah ada di dalam segmen pasar yang sama. Perusahaan yang baru muncul kecenderungan keuntungannya nggak besar, bahkan rugi-rugi dikit. Tapi apakah dia akan terus rugi? Enggak. Dia akan menentukan solusi, dia akan menggunakan strategi-strategi apa supaya keuntungannya naik. Ketika dia punya prediksi seperti itu, maka dia memposisikan dirinya sebagai pemain yang memiliki fungsi tujuan untuk keuntungan. Pasar yang sudah ada, pesaing yang sudah menguasai pasar, berharap dia mengalami kerugian ketika dia melakukan inovasi. Makanya, tidak menutup kemungkinan nanti ke depannya, bahwa pemain yang tadinya fungsi tujuan yang memaksimumkan, ketika Anda yang tadinya meminimumkan dan berubah ingin menjadi pemain yang memaksimumkan, jadikan pesaing Anda menjadi pemain yang meminimumkan kerugian. Nah ini kelemahan dari game teori zero sum game di sini. Dalam kenyataannya Anda nggak bisa kayak gitu. Bukan nggak bisa, sangat sulit. Karena bisa jadi perusahaan-perusahaan itu nggak mau mengalami kerugian. Tadi saya bilang di awal, non zero sum game itu lebih realistis dalam dunia bisnis. Karena di dalam metrik payoff-nya dia akan terdapat dua angka, nggak selalu positif, nggak selalu negatif. Bisa jadi ada positif-positif, bisa jadi ada positif negatif, ada bisa jadi negatif-negatif. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya berikan jawabannya. Baik, Pak. Oke. Ada lagi nggak yang mau ditanya? Bapak, Yuk. saya masih nggak ngerti nentuin perusahaan yang memaksimalkan sama meminimumkannya, Pak. Oh gitu. Oke, kita ulang ya. Iya. Kita ulang. Itu ada di, tunggu sebentar. Nah, nih Anda lihat ketentuan dasar permainan. Sebentar ya, saya boleh minum dulu nggak? Aus nih. Iya, Pak, nggak apa-apa, Boleh Pak. minum dulu ya. Baru sampai biru langsung ngajar soalnya, belum minum. Tunggu sebentar. Oke, ini ada nih di dalam ketentuan dasar permainan. Ketentuan dasarnya apa? Dalam permainan dua pemain, bilangan positif menunjukkan keuntungan bagi pemain baris dan merupakan kerugian dari pemain kolom. Jadi strategi baris itu adalah keuntungan. Dan strategi kolom itu adalah kerugian. Oke, kita coba cek. Perusahaan A
dia memiliki strategi 1 dan strategi 2. Strategi satunya saya coret nih. Nih, dia baris bukan nih kalau kayak gini? Baris Iya, atau Pak. bukan? Baris. Oke. Terus dia punya 2 strategi. Strategi 2 saya tarik nih. Dia baris atau bukan? Baris. Baris. Itu artinya kalau baca metrik payoff-nya, perusahaan A ketika menggunakan strategi 1 direspon oleh perusahaan B menggunakan strategi 1, maka perusahaan A memperoleh keuntungan sebesar 1. Kenapa keuntungan? Karena fungsi tujuan pemain A adalah memaksimumkan keuntungan. Jelas nggak? Kita tahu dia fungsi tujuannya memaksimalkan gimana, Pak? Itu udah ketentuannya. Oh, Ketentuannya kan tadi ada di sini. Tuh, lihat di sini. Ketentuan dasar permainan. Dalam Berarti permainan dua pemain ini, bilangan positif menunjukkan keuntungan bagi pemain baris. Dan merupakan kerugian dari pemain kolom. Itu udah ketentuan dasar dari permainan. Siapa yang ciptakan ini? Ya tadi, si Emile Borel. Gitu. oh berarti yang baris udah pasti keuntungan ya, Pak? Betul sekali. Oh, makasih, Pak. Yuk, ada lagi nggak? Halo? Udah, Pak. Yang lain? Yang lain gimana? Sudah paham Lanjut, kah? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Ini boleh saya lanjut pakai menggunakan strategi campuran nggak? Kuliah hari ini cuma pengen strategi murni aja sih sebenarnya saya pengen ngasihnya. Atau ntar malam aja strategi campurannya? Boleh, Pak. Oke, jadi kita review lagi ya. Di dalam teori permainan ini dikenal 2 istilah, zero sum game dan non zero sum game. Zero sum game di dalamnya terdapat 2 strategi, murni dan campuran. Di dalam strategi murni, ketentuan dasarnya adalah pemain baris dia memiliki fungsi tujuan memaksimumkan. Sedangkan pemain kolom dia memiliki fungsi tujuan meminimumkan. Jelas ya, maksimum dan minimum. Kalau di dalam metrik payoff-nya terdapat nilai negatif, itu artinya kerugian bagi pemain yang memaksimumkan keuntungan. Tapi kalau semuanya positif, itu artinya pemain baris memiliki keuntungan dengan nilai tertentu, dan hal yang sama pun berlaku untuk pemain baris. Artinya pemain baris mengalami kerugian dengan nilai tertentu. Pemain kolom. Kalau pemain baris nilainya positif dalam metrik payoff, itu artinya memberikan keuntungan bagi pemain baris dengan nilai tertentu. Dengan angka yang sama, maknanya berbeda bila kita melihat dari sudut pandang pemain kolom. Artinya, dia mengalami kerugian sebesar tertentu ketika dia meresponnya dengan strategi kolom. Nah, di dalam strategi murni, dikenal 2 istilah, minimax dan maksimin. Apa itu maksimin? Anda harus mencari nilai maksimum di antara yang minimum. Itu berlaku untuk pemain baris. Sementara minimax, Anda mencari nilai maksimum. Setelah nilai maksimumnya Anda peroleh, Anda mencari nilai yang minimum. Hasil dari maksimin dan minimax itu harus sama angkanya. Kalau angkanya tidak sama, itu tandanya permainan tidak saddle point. Kalau dia tidak saddle point, maka wajib kita melanjutkannya penyelesaiannya dengan menggunakan metode campuran. Jadi strategi campuran itu nggak bisa Anda gunakan di awal. Strategi campuran bisa Anda gunakan bila strategi murni sudah memberikan hasil. Kalau hasilnya tidak saddle point, baru pakai campuran. Tapi kalau hasilnya sudah saddle point, campuran udah nggak bisa dipakai. Jelas nggak nih? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke, nah saya cuma ngasih tahu aja ke Anda, kesalahan terbesar adanya di penentuan nilai maksimin dan minimax. Ini sering banget terjadi ketika ujian. Ketika ujian sering terjadi kesalahan dalam menentukan nilai maksimin dan minimax. Saya ulangi lagi, maksimin adalah mencari nilai maksimum di antara yang minimum, dan itu berlaku untuk pemain baris.
Sementara minimax adalah mencari nilai minimum di antara yang maksimum, dan itu berlaku hanya untuk pemain kolom. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Kalau memang jelas, nah jangan lupa Anda buat kesimpulan. Ya. Bagaimana cara membuat kesimpulannya? Nah, seperti yang bisa saya sajikan di slide ini. Hasil optimal di atas, di mana masing-masing pemain memiliki nilai 4, mengandung arti bahwa meskipun pemain A menginginkan keuntungan yang lebih besar, namun hanya akan mendapatkan keuntungan maksimal sebesar 4, bila ia menggunakan strategi harga mahal. Sedangkan untuk pemain B, meskipun menginginkan kerugian yang dideritanya adalah sekecil mungkin, namun kerugian yang paling baik adalah sebesar 4. Dan itu bisa diperoleh dengan meresponnya strategi yang digunakan A dengan juga menerapkan strategi harga mahal. Jadi dikasih unjuk. Intinya kasih unjuk keuntungannya berapa dan menggunakan strategi apa. Si B kerugiannya berapa dan menggunakan strategi apa. Jangan lupa ya, kesimpulannya penting. Karena apa? Ketika Anda membuat saddle point seperti itu aja, takutnya nanti orang awam nggak paham maksudnya apa. Gitu. Kan prinsip dasar dari penelitian operasional kan saya selalu bilang, pertama, definisikan apa? Fungsi, tujuan. Yang kedua, definisikan fungsi kendala. Dalam hal ini fungsi kendalanya apa? Fungsi kendalanya tergambar di dalam metrik payoff. Anda nggak bisa di metrik payoff ini nambahin strategi-strategi lagi. Perusahaan A, awal mulanya strategi 1 dan 2, terus tiba-tiba Anda mau nambahin strategi 3, nggak bisa. Angka-angka di sini nih, ini udah kendala, udah nggak bisa Anda kotak-atik lagi. Gitu. Jelas kah? Metode yang digunakan apa? Strategi campuran atau strategi murni? Outputnya apa? Udah dapat nilai. Terus kesimpulannya apa? Tolong dijabarkan. Nah, itu prinsip dasar dalam Anda menggunakan optimasi. Jadi 4 syarat tadi harus terpenuhi. Apa aja? Fungsi tujuan jelas, fungsi kendala jelas, terus metode yang digunakan jelas, kesimpulannya Anda bisa jabarkan. Oke, cukup? Ada lagi yang mau ditanyain? Belum ada, Pak. Cukup, Pak. Yakin? Ntar pas giliran ujian nggak bisa jawab loh. Mumpung masih bisa bertanya, tanya aja. Yakin ya? Iya, Pak. Oke, kalau emang yakin, videonya boleh dibuka nggak biar saya bisa screenshot nih? Sebentar ya, Pak. Ya.